Battle Through the Heavens, Chapter 1628. Bab 1628 Krisis. Magma merah cerah sepertinya telah melahap dunia. Sekilas, tampak seolah-olah seluruh dunia dipenuhi oleh magma setinggi 100.000 kaki. Suhu yang sangat tinggi telah mengubah seluruh dunia ini menjadi tungku. Kedua pasukan terpaksa mundur dengan tergesa-gesa karena gelombang magma yang sangat besar. Banyak pasang mata terkejut saat melihat ke bawah magma. Pada saat ini, bahkan mereka bisa merasakan makhluk yang sangat menakutkan tersembunyi di bawah lautan magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi juga sempat terhenti karena adegan ini. Mata mereka dengan hati-hati melihat ke arah laut magma. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya di bawah auranya yang kuat. Sepertinya Xiaoyan memang benar. Memang ada makhluk misterius yang menjaga rumah dewa kuno. Wajah Gu Yuan serius saat matanya berkedip. Gemuruh. Air terjun magma yang naik ke udara turun secara tiba-tiba dan mendarat di laut magma. Itu berubah menjadi gelombang besar yang dengan cepat menyebar dan menutupi gunung yang jauh. Dengan jatuhnya gelombang raksasa, makhluk besar tiba-tiba muncul dari dalam lautan magma. Meski hanya sebagian kecil dari tubuh makhluk itu, ia masih sangat besar. Kepala makhluk misterius itu, yang samar-samar mengandung aura ganas dan menekan, bangkit dari bawah magma dan memandang banyak orang di langit. Mata besar itu memiliki kejutan yang melintas di atasnya. Tidak disangka bahwa benar-benar ada seseorang yang telah memperoleh Tusi Ancient God Jade dan memanggil Ancient God Mansion dari tempat sialan itu. Mata besar makhluk misterius itu menyapu langit. Akhirnya, mereka berhenti di duo Gu Yuan dan Hun Tiandi. Meski ada banyak orang di dunia ini, hanya keduanya yang layak diperlakukan serius olehnya. Mata Gu Yuan dan Hun Tiandi tampak serius dan waspada saat melihat makhluk misterius itu. Bahkan dengan pengalaman yang mereka berdua miliki, mereka masih belum dapat mengidentifikasi makhluk yang sangat besar ini. Bagaimanapun, mereka hanya melihat sebagian kecil dari makhluk misterius ini. Aku adalah kepala klan dari klan Gu Yuan. Bolehkah aku tahu siapa? Gu Yuan menangkupkan kedua tangannya ke arah makhluk misterius ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Tiandi yang ada di samping juga takut Gu Yuan akan bekerja sama dengan makhluk misterius itu. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan mengungkapkan identitasnya. Nadanya sangat sopan. Klan Gu, klan Hun, sepertinya dua faksi yang tidak dianggap besar saat itu. Tidak disangka bahwa Anda bisa mendapatkan Tusi Ancient God Jade. Makhluk misterius itu mengeluarkan raungan memekakkan telinga setelah mendengar mereka berdua berbicara. Hal tersebut menyebabkan permukaan magma naik dan membentuk banyak pilar api magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi terkejut mendengar kata-kata ini. Berdasarkan kata-kata itu, sepertinya makhluk ini sudah ada sejak lama. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan Hun dan klan Gu memang tidak dianggap sebagai faksi teratas. Siapa yang memanggil rumah dewa kuno? Kalau dipikir-pikir, kaisar ini memang berhutang budi padanya. Makhluk misterius itu sekali lagi bertanya tanpa khawatir tentang keterkejutan keduanya. Gu Yuan dan Hun Tiandi berubah ekspresi setelah mendengar ini. Yang pertama menjadi lebih jelek sementara yang terakhir bersukacita. Haha, teman ini, Gyo kuno ada di tanganku. Secara alami, hanya aku yang bisa memanggil rumah dewa kuno. Hun Tiandi melangkah maju dan tertawa. Makhluk misterius itu melirik Hun Tiandi. Tiba-tiba, cahaya kuat melonjak. Segera, tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi pria parubaya berambut ungu keemasan. Dia mengangkat kepalanya. Matanya yang penuh dengan tekanan yang melimpah saat mereka menatap Hun Tiandi. Dia tertawa kecil dan berkata, "Saya telah menerima bantuan Anda dan harus membantu Anda. Namun, saat ini saya memiliki hal lain yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kami akan menyelesaikan ini di masa mendatang." Petik 2. Gu Yuan dengan cepat menghela nafas lega sementara wajah Hun Tiandi di sampingnya tanpa sadar bergerak-gerak. Rasa dingin mengalir jauh di dalam mata itu. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan mengerikan dari orang misterius itu, kemungkinan besar dia sudah memberikan perintah untuk membunuhnya. Pria parubaya itu mengabaikan Hun Tiandi setelah selesai berbicara. Mata emasnya tiba-tiba menyapu langit. Setelah itu, mereka berhenti di salah satu sosok itu. Ekspresi sedingin es segera melintas di kedua matanya. Xiaoyan di langit memasang ekspresi hati-hati.
Wajahnya sedikit berubah setelah dia melihat bahwa orang misterius ini benar-benar mengarahkan matanya ke arahnya. Mungkinkah orang ini masih mengingatnya? Bocah, ayo. Pria parubaya itu memandang ke arah Xiaoyan. Dia mengulurkan tangan besarnya dan raungan naga muncul. Selanjutnya, cakar besar emas menerobos udara dan menyerang Xiaoyan. Sial. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat jelek setelah dia melihat orang ini menyerang sesukanya. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Pada saat yang sama, sosok spiritual muncul. Kemarahan ilahi musim semi kuning juga dengan cepat dilepaskan. Mo. Gelombang sonik spiritual dengan kejam menghantam cakar emas besar itu. Namun, yang terakhir tidak bergerak. Tuan, bolehkah saya tahu bagaimana Xiaoyan menyinggung Anda? Ekspresi Gu Yuan juga berubah saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru berteriak. Targetku dia sendiri. Aku akan melawanmu jika kamu ikut campur. Petik 2. Orang misterius itu berteriak dengan suara sedingin es setelah mendengar teriakan Gu Yuan. Dia telah mendeteksi bau anaknya dari darah Xiaoyan beberapa hari yang lalu. Kekuatan garis keturunan itu unik untuk suku mereka. Namun, Xiaoyan jelas-jelas adalah manusia sejati saat seseorang memandangnya. Kalau begitu, hanya ada satu jawaban. Dia pernah melahap dan memperbaiki kekuatan garis keturunan anaknya. Anaknya bahkan mungkin dibunuh oleh orang ini. Ekspresi ganas di mata orang misterius ini menjadi sangat padat saat dia memikirkan ini. Haha, Gu Yuan, tampaknya bahkan surga tidak membantu Anda. Hun Tiandi juga kaget karena adegan ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Wajah Gu Yuan sangat hijau. Meskipun dia tidak menyadari mengapa orang misterius ini akan menargetkan Xiaoyan, yang terakhir pada akhirnya adalah anggota pasukan aliansi. Selain itu, Xiaoyan juga menantu Gu Yuan. Tentu tidak mungkin bagi Gu Yuan untuk melihatnya dibunuh oleh orang misterius ini. Dia segera berteriak dengan marah, "Hentikan dia!" Lei Ying dan yang lainnya dari pasukan aliansi mengatupkan gigi setelah mendengar suara Gu Yuan. Mereka hanya bisa mengumpulkan keberanian dan serangan mereka. Xiaoyan bukanlah karakter biasa. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memilih untuk berdiri diam di samping dan tidak melakukan apapun. Suara angin bergegas muncul dari sekitar orang misterius itu saat yang terakhir menyerang Xiaoyan. Orang misterius itu mendengus dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan, yang bahkan menyebabkan dunia bergetar, terbelah dengan liar. Bang-bang! Lei Ying, yang baru saja menyerbu ke depan, tidak memiliki waktu untuk menyerang ketika dia diserang oleh gelombang sonik yang menakutkan. Segera, dia ditembak ke belakang. Darah terus mengalir di tubuhnya sementara wajahnya ditutupi dengan syok. Bocah, serahkan hidupmu. Sosok misterius itu melintas dan muncul di depan Xiaoyan, yang mundur. Tangannya meraih kepala Xiaoyan. Bang! Sebuah cahaya 9 warna besar tiba-tiba melintas di langit ketika orang misterius itu menyerang. Itu mengelilingi tubuh Xiaoyan dan dengan cepat mundur. 9 warna surga menelan piton? Tidak disangka bahwa masih ada ular penelan langit yang masih ada di dunia ini. Petik 2. Orang misterius itu terkejut karena pemandangan ini. Matanya memandangi ular raksasa 9 warna di langit dan berseru kaget. Kaisar emas membakar eksekusi surga? Api emas menyebar ke seluruh langit di tengah suara gemuruh. Akhirnya, itu berubah menjadi berkas cahaya keemasan yang berukuran puluhan ribu kaki. Akhirnya, itu menabrak dengan kejam ke arah orang misterius itu. Bang! Orang misterius itu melontarkan pukulan ke depan saat menghadapi serangan ini. Angin telapak tangan biasa itu segera menghancurkan sinar cahaya saat pukulan itu dilemparkan. Serangan yang tidak signifikan. Pukulan itu menghancurkan sinar cahaya. Orang misterius itu tersenyum tipis. Segera, mata emasnya melihat ke arah Xiaoyan di kejauhan. Dia membuka langkahnya dan muncul di depan yang terakhir dalam mode seperti hantu. Kamu tidak akan bisa kabur. Ekspresi ganas di mata orang misterius itu tiba-tiba melonjak saat dia melihat Xiaoyan, yang jaraknya cukup dekat. Cahaya ungu keemasan muncul. Setelah itu, ia menyerang Xiaoyan dan Sun Er di sampingnya. Pergilah. Cahaya itu datang menyinari. Setelah itu, ruang sekitarnya langsung disegel. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis.
Tiba-tiba, ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya. Telapak tangannya menabrak Sun Er di sampingnya dan kekuatan besar menghancurkan area di sekitar segel cahaya. Tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Meskipun penghancuran diri dari tubuh fisik seseorang tidak akan menyebabkan kematian seseorang setelah seseorang mencapai level Xiaoyan, itu masih akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Itu bahkan mungkin mempengaruhi yayasan Xiaoyan. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Jangan. Ekspresi Sun Er dengan cepat memucat setelah melihat pemandangan ini. Suaranya yang awalnya dingin dan dingin tiba-tiba menjadi tajam. Anak nakal sialan, kamu benar-benar kejam. Orang misterius itu juga dikejutkan oleh kekejaman Xiaoyan. Namun, serangannya tidak melemah. Tubuh Xiaoyan membengkak dengan cepat. Tepat ketika tubuhnya akan runtuh, segel cahaya di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kilau yang cemerlang. Segel naga yang ditinggalkan Ziyan padanya memungkinkan mereka berdua mendeteksi apakah yang lain berada dalam situasi berbahaya. Xiaoyan, jangan merusak diri sendiri. Suara wanita yang cemas tiba-tiba dipancarkan dari dalam segel cahaya yang berkedip-kedip. Setelah itu, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba melonjak dari segel naga. Ini dengan cepat membungkus tubuh Xiaoyan dan menekan gejalanya akan menghancurkan diri sendiri. Ruang di depan Xiaoyan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar setelah penghancuran diri Xiaoyan ditekan. Cahaya kemasan cerah meletus. Akhirnya, itu berubah menjadi naga emas besar. Naga itu meringkuk dan dengan cepat melilit Xiaoyan. Ziyan, beri jalan. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis setelah dia melihat naga besar itu, yang tiba-tiba pecah dari luar angkasa. Mengingat kekuatan Ziyan, tubuhnya akan langsung hancur menjadi genangan darah jika serangan itu dengan kuat mengenai tubuhnya. Bersenandung. Segel ungu emas besar, yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, tiba-tiba muncul di atas kepala naga besar di depan mata terkejut dari pasukan aliansi dan kegembiraan liar dari klan Hun. Namun, segel besar itu tiba-tiba terhenti ketika semua orang mengira darah akan berceceran. Segel cahaya dengan cepat runtuh. Cahaya melesat ke segala arah dan menyinari wajah orang misterius itu. Tubuhnya mulai gemetar seolah-olah dia menderita stroke. Bab 1629, Kaisar Naga Tua. Segel cahaya ungu emas digantung di atas kepala naga besar itu. Bahkan Ziyan hanya bisa menutup matanya di hadapan kekuatan penghancur yang besar. Namun, ketika dia bersiap untuk menanggung pemusnahan mendadak ini seperti serangan ketika segel cahaya tiba-tiba berhenti. Suara terengah-engah tiba-tiba muncul di langit saat semua orang menyaksikan segel cahaya di atas kepala naga besar itu. Beberapa ahli dari klan Hun mengungkapkan ekspresi kecewa. Bajingan. Ekspresi Gu Yuan menjadi relatif jelek. Dia mengatupkan giginya dan tubuhnya bersinar. Setelah itu, dia menyerah berurusan dengan Hun Tiandi dan muncul di depan orang misterius itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang memaksa Ziyan dan Xiaoyan mundur. Kedua matanya mengandung beberapa amarah saat dia melihat orang misterius di depannya dan menuntut dengan suara yang dalam, "Bukankah kamu sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang?" Orang misterius itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Gu Yuan. Matanya terpana saat mereka menatap naga emas besar yang melilit Xiaoyan. Dia bisa merasakan aroma garis keturunan yang sangat familiar dari dalam tubuh naga emas. Itu adalah garis keturunan dari keturunan yang sama. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memilikinya adalah anaknya sejak saat itu. Anak. Mata emas pria misterius itu, yang awalnya dipenuhi dengan keganasan yang mengerikan, telah menjadi lembut pada saat itu. Jantungnya, yang telah tenang dan hening selama bertahun-tahun tiba-tiba berdebar kencang. Matanya menatap Ziyan saat dia bergumam. Gu Yuan kaget saat melihat ekspresi orang ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa anak Anda?" Naga emas besar itu menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi seorang wanita berambut ungu dengan sosok yang anggun. Matanya yang cantik sedikit marah saat dia menatap orang misterius itu. Setelah itu, dia mendukung Xiaoyan di sampingnya dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja. Kenapa kamu datang?" Xiaoyan menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Dia melirik Ziyan di sampingnya dan tanpa sadar bertanya sambil tersenyum pahit.
Berani-beraninya kau menanyakan ini padaku. Masalah besar seperti itu telah terjadi, namun Anda tidak memberitahu suku naga Void kuno saya. Alis Zian menjadi tegak saat ini disebutkan. Akhirnya dia berbicara dengan marah. Masalah ini terlalu besar. Jika suku naga Void kuno Anda terseret ke dalamnya dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda akan kesulitan bertahan hidup. Xiao Yan menghela nafas. Mengingat karakter klan Hun, faksi mana di benua ini yang dapat bertahan hidup secara mandiri jika mereka berhasil mendapatkan rumah dewa kuno? Zian memutar matanya ke arah Xiao Yan. Dia dengan cepat melihat orang misterius itu, yang diblokir oleh Guiyuan. Dengan cemberut, dia bertanya, siapa orang ini? Kekuatan yang menakutkan. Namun, auranya ini sepertinya sedikit familiar. Kalimat terakhirnya sangat lembut. Bagaimanapun, dia tidak ingat bahwa dia pernah mengenal orang yang begitu kuat. Penjaga rumah dewa kuno. Saya tidak tahu mengapa dia bersikeras untuk membunuh saya. Xiao Yan tertawa getir. Dia baru saja menerobos ke alam di bawah itu dan tidak memiliki kebencian yang dalam dengan orang ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat memahami niat membunuh orang misterius itu. Hal-hal sedikit merepotkan. Zian menghela nafas. Tangannya dengan lembut menyentuh ruang di depannya. Retakan spasial terbentuk. Seseorang bisa mendengar suara angin deras dari dalamnya. Segera setelah itu, banyak sosok keluar. Mereka secara mengejutkan adalah tetua dari suku naga Void kuno. Meskipun naga Void purbaku tidak lagi sekuat saat berada di puncaknya, kami pasti akan membalas budi besar yang telah kau berikan pada suku naga kuno kami. Kali ini, kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk membantu Anda. Petik 2. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah melihat banyak sesepuh dari suku naga Void kuno. Dia menghela nafas dan dengan serius menangkupkan kedua tangannya ke arah orang-orang ini. Ucapan terima kasih tidak adil untuk bantuan sebesar itu. Xiao Yan akan mengingat bantuan yang kamu pinjamkan hari ini. Petik 2. Haha, Mr. Xiao Yan terlalu sopan. Jika Anda tidak campur tangan berkali-kali, bagaimana suku naga kuno kami mendapatkan kesempatan untuk bersatu? Banyak sesepuh segera menangkupkan tangan mereka dan dengan sopan berkata setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Haha, teman ini. Jika Anda ingin membunuh bocah itu, saya dapat membantu Anda memblokir Guiyuan ini. Hun Tiandi memandang orang misterius yang berhadapan dengan Guiyuan. Hatinya tanpa sadar bersukacita saat dia tertawa. Ekspresi Guiyuan segera berubah setelah mendengar kata-kata itu. Berhentilah menjadi orang yang sibuk. Orang misterius itu, yang awalnya sangat galak, tiba-tiba menangis dingin ke arah Hun Tiandi saat ekspresi Guiyuan berubah. Kamu. Melihat upaya persahabatannya itu ditanggapi dengan dingin, Hun Tiandi tanpa sadar menjadi geram meski ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat menekannya. Ekspresi padat melintas di matanya. Zhu Huo, dasar bocah kecil. Apakah kamu masih ingat kaisar ini? Orang misterius itu menoleh setelah memaksa Hun Tiandi mundur dengan kata-katanya. Matanya menoleh ke arah tetua suku naga kuno dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang yang sombong. Kelompok tetua suku naga Void kuno itu segera sangat marah. Orang ini benar-benar meletakkannya dengan kata-katanya. Orang misterius itu terkejut setelah dimarahi oleh para sesepuh ini dengan marah. Dia segera merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Sudah bertahun-tahun, bahkan dengan umur suku naga kuno, kemungkinan sangat sedikit yang bisa hidup sampai sekarang. Orang yang berdiri di tempat pemimpin di antara banyak sesepuh saat ini adalah tetua pertama tertua dari suku naga Void kuno. Dia juga adalah Zhu Huo yang disebutkan oleh orang misterius itu. Matanya saat ini sedikit tertegun saat dia melihat orang misterius itu. Matanya yang keruh itu sedikit melamun. Suku naga Void kuno tidak memiliki kaisar naga untuk waktu yang lama. Kaisar ini adalah kaisar naga sejati dari suku naga Void kuno. Wajah Zian juga sedikit sedingin es saat dia berbicara dengan suara samar. Melihat Zian membuka mulutnya, orang misterius, yang memiliki wajah penuh dengan kekuatan dan martabat sebelumnya, segera menjadi tertegun. Guiyuan mengira dia akan menyerang dan menyakiti seseorang ketika dia secara mengejutkan menggosok tangannya karena malu. Dia mengangguk berulang kali, kamu benar. Tepat bagimu untuk menjadi kaisar naga. Kamu harus menjadi kaisar naga. Petik 2. Semua orang, termasuk Zian, tercengang saat melihat penampilannya.
Mereka dengan cepat mengungkapkan beberapa ekspresi aneh. Orang ini benar-benar aneh. Tetua ini, hari ini adalah perang besar antara pasukan aliansi kita dan klan Hun. Saya harap Anda bisa berdiri diam di samping dan tidak ikut campur. Ekspresi Yan ini melembut saat dia berkata, "Tidak ikut campur? Baiklah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan." "Hihi, bisakah kamu mengizinkanku untuk lebih dekat?" Orang misterius itu mengangguk tanpa ragu-ragu setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengucapkan kata-kata itu dengan wajah lurus. Tidak ada dalam perilakunya saat ini yang menunjukkan sikap orang yang sangat terampil dari sebelumnya. Semua orang merasa seolah-olah disambar petir setelah mendengar permintaan misterius ini. Beberapa garis hitam muncul di dahinya. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kekuatan mengerikan dari bagian lain. Kelompok Guyuan di sekitar mengerutkan kening dalam-dalam setelah melihat perilaku aneh tiba-tiba orang itu. Namun, mereka tanpa sadar menghela nafas lega setelah melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat membunuh. Terlepas dari apa situasinya, sebaiknya jangan bermusuhan dengan orang ini. Sosok orang misterius itu muncul di depan Zian dalam sekejap setelah dia mendapat izin untuk melakukannya. Matanya menyapu wajah cantik itu. Wajah kerasnya mengungkapkan senyuman rumit saat dia menghela nafas pelan. "Kamu sangat mirip ibumu." "Kamu telah melihat ibuku?" Ekspresi Zian dengan cepat berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap pria di depannya dengan tidak percaya. Ketika matanya dengan jelas melihat sepasang mata emas, perasaan aneh tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Perasaan tidak biasa semacam ini menyebabkan tubuh halus Zian tiba-tiba bergetar. Gigi peraknya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan orang di depannya. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus dari dalam kedua tubuh mereka saat tangan mereka melakukan kontak. Akhirnya, cahaya menyatu dengan sempurna di titik di mana tangan mereka bersentuhan. Semacam tekanan yang sangat menakutkan menyebar secara samar-samar. Bam! Petik 2. Banyak sesepuh dari suku naga kuno di belakang Zian segera berlutut. Tekanan semacam itu menyebabkan mereka bahkan tidak bisa membalas. "Kamu!" Zian terkejut saat dia melihat cahaya keemasan yang terjalin sempurna satu sama lain. Riak besar muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Mata cantiknya menatap pria berwajah lembut di depannya dan matanya menjadi sedingin es. Xiao Yan, yang berdiri di belakang Zian, sepertinya telah memahami sesuatu setelah melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat mirip dengan Zian. Sepertinya ada hubungan darah antara keduanya. Terlebih lagi, hubungan ini bisa jadi ayah dan anak perempuan. Sangat mungkin orang misterius ini adalah Kaisar Naga Tua dari suku Naga Void kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak heran dia berencana membunuhku. Ini sebenarnya karena tubuhku memiliki darah esensi naga kuno yang pernah diberikan Zian padaku. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa orang ini bersikeras mengejarnya. Namun, dari ekspresi-ekspresi Zian, sepertinya dia tidak terlalu bersemangat. Namun demikian, Xiao Yan bisa merasakan gelombang besar berputar di dalam hatinya. "Anak!" Pria berambut ungu emas itu sedikit tidak berdaya saat dia melihat wajah Zian, yang tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Dia jelas tidak memiliki banyak pengalaman tentang hal ini. Dia hanya bisa terus menggosok tangannya dan menatap Zian. Dia sama sekali tidak menyadari bagaimana dia harus berbicara. "Saya seorang yatim piatu. Saya tidak punya ayah dan ibu." Petik 2. Zian berbicara dengan suara dingin. Namun, suaranya menyebabkan seseorang merasakan sakit hati. Xiao Yan menghela nafas. Zian saat itu tinggal sendirian di pegunungan yang dalam di wilayah Black Corner. Meskipun bakatnya luar biasa, pertunjukannya pada akhirnya tidak bagus. Selanjutnya, dia secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh mentah. Saat itulah dia dibawa ke akademi dalam oleh Penatua pertama Suqian. Namun, dia terus merasa kesepian. Dia secara bertahap mulai memiliki teman hanya setelah bertemu Xiao Yan. Sekarang dia memikirkannya, gadis kecil yang rakus dan cerdas itu memiliki sakit hati yang tidak diketahui siapapun. Wanita berambut ungu berdiri dengan keras kepala berdiri di depannya. Beberapa air mata dengan mengecewakan membasahi matanya saat dia berbicara.
Ayah, dia pernah sangat mengantisipasi adegan ini. Ini adalah kesalahanku. Ini adalah kesalahanku. Saya seharusnya tidak serakah untuk rumah dewa kuno. Itu semua karena bajingan tuh si Ancient God itu. Dia telah bersekongkol melawan saya dan menyebabkan saya terperangkap untuk waktu yang lama. Petik 2. Pria berambut ungu emas yang tampak tegas itu panik setelah melihat air mata di mata Zian. Dia mencoba tersandung ke depan. Nak, berhenti menangis, berhenti menangis. Ini semua salahku. Ayah akan mendengarkan Anda, tidak peduli apa yang Anda katakan di masa depan. Aku berani bersumpah jika kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat ahli puncak ini, yang pernah mengguncang seluruh benua, bertindak dengan cara yang tidak berdaya. Sepertinya dia benar-benar peduli dengan Ziyan. Orang-orang di sekitarnya juga benar-benar diam. Jelas, mereka tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Para sesepuh dari semua menjadi tercengang. Pikiran yang menyebabkan mereka gemetar melonjak di dalam hati mereka. Ziyan menarik napas dengan lembut. Matanya merah saat dia menatap pria parubaya yang agak lugas, yang awalnya memiliki aura yang sangat kuat, menggosok tangannya di depannya. Tiba-tiba, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk Hun Tiandi di kejauhan. Suaranya terdengar saat dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu membunuhnya?" Baik. Pria parubaya itu terkejut setelah mendengar ini. Segera, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di matanya. Bab 1630, Rumah Dewa Kuno muncul. Tentara aliansi menjadi tercengang saat mereka melihat aura ganas yang mengerikan sekali lagi melonjak ke pria parubaya. Di sisi klan Hun, ekspresi sombong mereka yang awalnya langsung menjadi jelek. Yang mulia, mantan Kaisar Naga, apakah itu benar-benar Anda? Pada saat ini, Penatua Zuluo yang pikirannya kabur, akhirnya terbangun. Dia juga menemukan wajah yang mirip dengan orang di depannya dari ingatannya yang jauh. Seketika, tubuhnya gemetar terus-menerus karena kegembiraan. Bahkan air matanya yang lama mulai mengalir. "Hi, kupikir kamu telah benar-benar melupakan kaisar ini." Pria parubaya itu tersenyum dan berkomentar setelah menyiarkan ini. "Anak kecil ini tidak berani melakukannya." Penatua Zuhuo menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun penampilan luarnya tampak lebih tua, dia mengerti bahwa dia hanyalah seorang pemuda ketika ayah Ziyan bertanggung jawab atas suku naga Void kuno. Sesepuh lain dari suku naga kuno saling memandang. Semangat melonjak di mata mereka. Tidak ada yang menyangka Kaisar Naga sebelumnya, yang dikabarkan hilang, sebenarnya masih hidup di dunia ini. Dengan ini, kekuatan suku naga Void kuno pasti akan melonjak. Melihat akhir cerita ini, yang tiba-tiba menjadi pertemuan kerabat yang telah lama hilang, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di dalam hati mereka. Tidak disangka ahli misterius ini dan Ziyan benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Dengan cara ini, situasinya akan berbalik. Jadi kau adalah Kaisar Naga sebelumnya dari suku naga Void kuno. Guyuan menghela nafas setelah melihat suasananya cukup bagus. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. "Meski aku lebih tua darimu, kekuatan seseorang tetaplah yang paling penting. Anda bisa memanggil saya Zukun." Yang disebut Kaisar Naga sebelumnya tidak mengudara saat menghadapi Guyuan. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak Zukun." Guyuan mengungkapkan senyum di wajahnya saat mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya. Secara alami sangat bermanfaat untuk berkenalan dengan ahli seperti itu. "Yang mulia, Xiao Yan adalah dermawan besar dari suku naga kuno kami. Dia telah menyelamatkan suku kami dari banyak situasi kritis. Selain itu, jika bukan karena dia, Ziyan tidak akan bisa kembali dengan selamat ke suku kami." Sesepuh Zuhuo melangkah maju dan berbicara dengan hormat. "Situasi kritis? Bagaimana suku naga Void kuno sekarang?" Zukun terkejut mendengar ini. Ekspresinya dengan cepat tenggelam. Zamannya adalah puncak dari suku naga Void kuno. Hampir tidak ada faksi di benua yang berani menyinggung perasaannya. Penatua Zuhuo ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia secara kasar menjelaskan beberapa insiden yang terjadi setelah dia menghilang dari sang Kaisar Naga. Mata Zukun memiliki amarah di matanya setelah dia mendengar suku naga kuno dipisahkan menjadi 4. Jelas, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini, yang awalnya sangat menghormatinya,
benar-benar akan menjadi sangat berani setelah dia menghilang. Sepertinya aku benar-benar pusing kali ini. Untungnya, mereka tidak membuat kesalahan besar. Beberapa keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Zukun setelah Zhu Huo menjelaskan situasinya dengan kasar. Dia tersenyum menatap Xiaoyan. Ekspresi wajahnya sangat hangat. Itu benar-benar berbeda dari keganasannya dari sebelumnya. Dari apa yang telah diringkas Zhu Huo, dia bisa mengatakan bahwa Ziyan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiaoyan ini. Menambahkan ini ke bagaimana Ziyan telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Xiaoyan sebelumnya, dia mengerti bahwa jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiaoyan hari ini, kemungkinan masalah ini akan sulit untuk diselesaikan. Xiaoyan sedikit terdiam saat melihat wajah yang sangat hangat itu. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, "Penatua benar-benar tahu bagaimana bercanda. Memanggilku lebih tua membuat kami tampak seperti orang asing. Anda berteman baik dengan Ziyan. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya paman." Zukun melambaikan tangannya dan buru-buru berkata. Xiaoyan sekali lagi tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menangkupkan kedua tangannya dan memanggil, "Paman Zukun." Zukun mengangguk sambil tersenyum setelah melihat ini. Sudut matanya mengarah ke Ziyan, yang telah diam. Hatinya sedikit bersukacita setelah melihat ekspresi yang terakhir tampak menjadi agak lebih hangat. "Haha, karena aku telah berjanji pada putriku, aku harus mengambil nyawa orang ini." Zukun menoleh. Matanya menatap Hun Tiandi agak jauh sebelum dia berbicara sambil menyeringai. Gu Yuan di samping tanpa sadar tersenyum. Dia melihat ekspresi Hun Tiandi yang sangat jelek. Tiba-tiba, dia merasa rileks ingin tertawa ke arah langit. Ini benar-benar kasus keberuntungan seseorang yang diubah. Orang itu dari sebelumnya mencoba untuk menambahkan penghinaan pada cedera sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa situasinya telah benar-benar berbalik dalam sekejap. Berdasarkan akal sehatnya, Gu Yuan sudah mengerti bahwa Zukun jelas tidak lebih lemah darinya. Yang terakhir juga berada di kelas Doseng bintang 9 lanjutan. Dengan kekuatan mereka digabungkan, bahkan Hun Tiandi akan menderita kekalahan yang menyedihkan. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung. Sungguh menyenangkan bagi saya untuk dapat menghadapi pertempuran besar seperti itu segera setelah saya dijebak. Tubuh Zukun berangsur-angsur melayang. Dia mengepalkan tinjunya. Kilau ungu keemasan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya saat dia menatap Hun Tiandi dan tertawa. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Hun Tiandi mendengus dingin sambil memasang ekspresi jelek. Batu giok kuno di tangannya tiba-tiba melepaskan pilar cahaya terang. Pilar cahaya jatuh dari langit. Setelah itu, langsung menembak ke pintu kuno. Dia sudah menggunakan kekuatan penuh giok kuno. Bang! Pintu kuno, yang telah ditutup untuk waktu yang sangat lama, tiba-tiba mulai bergetar di bawah pilar cahaya. Jejak retakan mulai terlihat. Retakan menjadi semakin besar. Sesaat kemudian, pintu batu kuno perlahan dibuka ke samping di tengah suara berderit. "Ci!" Riak kuno, yang sepertinya berasal dari zaman kuno, tiba-tiba keluar dari balik pintu kuno saat pintu itu dibuka. Kedua pasukan tampaknya telah mengalami pukulan hebat di bawah riak ini. Formasi mereka berubah menjadi kekacauan. Beberapa dari individu yang lebih lemah dipaksa mundur sejauh 100.000 kaki. Hati-hati, Xiaoyan buru-buru menstabilkan tubuhnya setelah melihat formasi tentara tersebar oleh gelombang ini. Dia dengan cepat mengingatkan dengan suara yang dalam. "Rumah dewa kuno akan segera dibuka." Gu Yuan berteriak pelan. Matanya menatap tajam ke pintu raksasa kuno itu, yang perlahan terbuka. Apakah akhirnya dibuka? Zukun sedikit linglung saat dia melihat adegan ini. Dia telah mencoba segala macam metode untuk membuka mansion saat dia terjebak di ruang itu. Namun, mereka tidak berhasil. Dia akhirnya bisa melihat pemandangan ini hari ini. Bang bang bang! Riak kuno menjadi lebih kuat saat pintu batu dibuka. Pada akhirnya, hanya ada sedikit ahli dari kedua belah pihak yang masih bisa mengambang di udara. Gu Yuan, apa kau tahu apa yang ada di dalam rumah dewa kuno? Zukun di langit menyaksikan pintu kuno yang perlahan terbuka sebelum tiba-tiba bertanya. Saya tidak terlalu yakin. Yang saya tahu adalah bahwa benda di dalamnya akan memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi. Gu Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab.
Itu memang bisa memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi. Ini karena ada embrio di pil di dalam mansion. Jika tebakan saya benar, ini seharusnya menjadi incaran Hun Tiandi. Jika yang terakhir bisa mendapatkannya, kemungkinan besar dia akan maju ke kelas Dodi, kata Zhu Kun. Oh, ekspresi Gu Yuan sedikit berubah setelah dia mendengar ini. Pil embrio di, jika ini benar-benar masalahnya, itu mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa itu. Kita tidak boleh mengizinkan Hun Tiandi mendapatkan embrio di pil. Jika tidak, begitu dia maju ke kelas Dodi, klan Hun pasti tidak akan melepaskan kita, mengingat karakter mereka. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Zhu Kun mengangguk. Dia juga mengerti betapa menakutkannya Dodi yang elit. Hanya alam yang pernah digunakan oleh Tu si Ancient God yang mampu menjebaknya selama ribuan tahun. Dari sini saja, bisa dikatakan bahwa yang disebut doseng itu mungkin seperti semut di mata Dodi. Kami akan memimpin setelah rumah dewa kuno dibuka sepenuhnya. Selama kita bisa mendapatkan pil embrio di tier sebelum Hun Tiandi, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk membunuhnya dengan kekuatan kita, kata Zhu Kun. Kami akan melakukan seperti yang disarankan oleh saudara Zhu Kun. Keduanya segera mencapai kesepakatan. Dengan bantuan Zhu Kun, Gu Yuan tidak perlu lagi khawatir tidak bisa berurusan dengan Hun Tiandi. Xiao Yan tersenyum sambil menatap Gu Yuan dan Zhu Kun, yang berdiri dengan bangga. Dengan seorang ahli yang membantu mereka, situasinya telah berubah hampir seketika. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menoleh untuk melihat Ziyan di sampingnya. Dia terkejut saat melihat punggung Zhu Kun. Dari kelihatannya, sepertinya dia belum berhasil pulih dari kenyataan. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas pelan di hadapan ini. Xiao Yan, apa menurutmu aku harus mengenalinya? Ziyan menoleh, menatap Xiao Yan dan tiba-tiba bertanya, jika bukan karena aku beruntung saat itu, aku pasti sudah menjadi makanan binatang ajaib lainnya. Kamu harus melakukan apa yang hatimu perintahkan, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anak mereka di dunia ini. Saya telah ke tempat di mana dia terjebak. Itu adalah tempat yang gelap dan sepi. Hidupnya selama tahun-tahun ini juga sepertinya cukup sulit. Xiao Yan ragu sejenak sebelum dia berbicara dengan cara yang tepat. Dia mengerti bahwa Ziyan merasa sedikit tersesat pada ayahnya yang tiba-tiba muncul ini. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menangani masalah ini. Ziyan mengangguk pelan tapi tidak berbicara. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Masalah seperti itu pada akhirnya harus diselesaikan oleh Ziyan. Gemuruh. Riak yang dipancarkan dari pintu batu kuno yang besar menjadi semakin ganas saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Ziyan. Jarak antara pintu-pintu besar menjadi semakin besar saat fluktuasi dipancarkan. Pada akhirnya, itu akhirnya benar-benar kaku di bawah suara keras. Bang! Fluktuasi yang tampaknya berasal dari zaman prasejarah tiba-tiba menyebar saat pintu batu kuno terbuka penuh. Seluruh lautan magma telah meledak sampai gelombang besar terbentuk. Tanah itu bergetar. Banyak jurang sedalam 10.000 kaki terbentuk. The Purifying Demonic Lotus Flame menutupi tubuh Xiao Yan. Dia melakukan yang terbaik untuk menolak tekanan prasejarah semacam itu. Seluruh area dalam radius 50 km sepertinya hanya dimiliki oleh para ahli top dari kedua belah pihak. Individu yang tersisa dengan paksa berpencar. Bersenandung. Beberapa riak aneh tiba-tiba terbentuk di atas pintu batu kuno. Ruang menjadi terdistorsi. Pintu besar itu sepertinya telah diaglomerasi menjadi terowongan yang tampak transparan. Pindah. Gu Yuan dan Zhu Kun bergegas maju pada saat yang sama saat terowongan transparan terbentuk. Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga telah berubah menjadi dua sinar cahaya, yang masuk ke terowongan dengan kecepatan seperti kilat. Kita juga harus pergi. Xiao Yan berteriak pelan setelah melihat adegan ini. Dia bergegas maju dengan kecepatan ekstrim, menahan tekanan padat dan langsung menerjang ke dalam terowongan. Para ahli dari kedua belah pihak juga mengerumuni dari belakang. Seluruh langit menjadi kosong saat banyak orang masuk ke terowongan. Hanya pintu besar kuno yang terus diam berdiri di atas lautan magma. Bab 1631, Kotak Api Surgawi. Kabut tipis menyelimuti ruang misterius ini, menyebabkan seluruh area tampak berkabut. Ruang ini benar-benar sunyi, cara itu seolah-olah tenang selama ribuan tahun.
Sepetak tanah mengapung di ruang yang tampaknya luas dan tak berbatas ini. Tanah digantung di udara tanpa dukungan apapun. Itu tampak seperti paviliun di udara. Kesepian yang berlangsung lama akhirnya hancur hari ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, terowongan spasial besar muncul. Segera setelah itu, banyak sosok tiba-tiba keluar dari dalam. Akhirnya, mereka mendarat di sebidang tanah itu. Apakah ini rumah dewa kuno? Tubuh Xiaoyan baru saja mendarat di tanah saat matanya buru-buru menyapu sekelilingnya. Namun, dia tertegun menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan besar jiwa di statnya, dia sebenarnya tidak dapat menyelidiki melebihi radius 10.000 kaki. Jelas, tempat ini memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kekuatan spiritual. Sun Er, Cailin dan yang lainnya juga dengan cepat muncul di samping Xiaoyan. Mata mereka menunjukkan ekspresi hati-hati saat mereka menyaksikan ruang misterius ini. Dengan banyaknya sosok manusia yang muncul, para ahli dari kedua belah pihak pun buru-buru berpisah. Setelah itu, mereka menatap sisi lain dengan mata hati-hati saat mereka mempersiapkan diri untuk berbagai serangan diam-diam. Jangan ditunda oleh mereka, ayo pergi! Nihility Devouring Flame melirik kelompok Guiyuan. Setelah itu, matanya beralih ke dunia ini. Ada beberapa fluktuasi aneh muncul di matanya. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut. Dia kemudian memimpin untuk bergegas ke kejauhan. Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun segera menyusul. Nihility Devouring Flame sebenarnya menyadari jalannya. Guiyuan kaget setelah dia melihat adegan ini. Bahkan dia bisa merasakan tekanan setelah tiba di tempat ini. Tidak mungkin baginya untuk menyelidiki dan menemukan pil embrio di tier dalam waktu sesingkat itu. Tanpa diduga, Nihility Devouring Flame ini sepertinya sangat akrab dengan jalannya. Nihility Devouring Flame ya? Zukun terkejut. Dia segera mengangguk sambil berpikir keras. Tidak mengherankan baginya untuk mengetahui jalannya. Ikuti mereka. Zukun tidak memberikan penjelasan apapun setelah suaranya terdengar. Dia langsung memimpin untuk mengejar. Guiyuan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikutinya. Kedua kelompok itu maju dengan kekuatan penuh di tanah yang tampaknya luas dan tak berujung ini. Mereka seperti bintang jatuh yang dengan cepat membelah langit. Pengisian cepat ini berlangsung selama lebih dari selusin menit. Akhirnya, kecepatan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya di depan secara bertahap berkurang. Guiyuan, Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat mengejar setelah kecepatan mereka berkurang. Setelah itu, mereka melihat aula batu kuno, yang muncul di dataran luas itu. Panas yang membara melintas di mata mereka. Aula batu berdiri dengan tenang di dataran luas dan tak berujung. Aura kuno menyebar darinya dan bergema ke seluruh angkasa. Di depan aula batu ada bujur sangkar yang tak tertandingi. Ada banyak pilar setinggi 10.000 kaki yang berdiri di kedua sisi alun-alun. Aura agung yang menjulang tinggi menerkam dari tempat itu. Kelompok Xiaoyan dengan hati-hati mendarat di alun-alun. Beberapa suara gesekan terdengar pelan di tanah batu saat langkah kaki mereka mendarat. Ada jarak antara kedua belah pihak. Setelah itu, mereka menempati kedua sisi aula. Mereka membuka langkah mereka dan dengan hati-hati berjalan menuju alun-alun. Alun-alun ini sangat luas. Semua orang merasa seolah-olah mereka adalah semut yang merayap di gurun saat mereka berjalan di atasnya. Sulit bagi mereka untuk melihat batasnya. Namun, semua orang yang hadir sudah bisa dianggap sebagai orang terkuat di benua Doki. Semuanya memiliki ketangguhan logam. Karenanya tidak ada yang membuat keributan. Hati setiap orang dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan di tempat seperti ilahi ini. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat dia berjalan. Dia menoleh dan melihat ke puncak pilar batu di depan. Ada sekelompok api berwarna kuning tua muncul darinya. Api semacam ini memungkinkan Xiaoyan untuk melihat dari sekilas bahwa itu adalah semacam api surgawi. Jika dia menebak dengan benar, ini pasti api kuning misterius yang menduduki peringkat 23 di peringkat api surgawi. Mengapa api surgawi ini begitu lemah? Namun, Xiaoyan segera mulai cemberut. Ini memang api kuning misterius. Namun, itu tampak sangat lemah dan kecil. Penampilannya seolah-olah kekuatan yang awalnya di dalam api surgawi telah benar-benar hilang. Api tiba-tiba berkumpul di bahu Xiaoyan saat dia merasakan beberapa keraguan. Setelah itu, Yi kecil muncul dalam sekejap.
Ia melihat ke alun-alun yang tenang ini dan ekspresi yang agak hilang tiba-tiba melonjak di matanya. Tempat ini sangat familiar. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah dia mendengar suara rendah Yi kecil. Dia menoleh dan menatap Little Yi dengan kaget. Akrab, ini adalah rumah dewa kuno. Siapa yang akrab dengan tempat ini? Apa yang terjadi? Cahaya melintas di mata Xiao Yan. Sebuah pikiran muncul di hatinya dan itu ditransmisikan ke hati Little Yi. Aku tidak tahu, aku hanya merasa bahwa tempat ini agak familiar. Sepertinya, aku pernah ke sini di masa lalu. Little Yi menjawab sambil merasa tersesat. Ekspresi Xiao Yan berubah dengan cepat. Pernah ke sini dulu? Bagaimana mungkin? The Ancient God Mansion dibuka untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang rumah dewa kuno yang dibuka sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Yan pertama kali berpikir bahwa itu konyol ketika dia mendengar Little Yi menyebutkan bahwa sepertinya pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun, segera setelah itu, dia berpikir bahwa Yi kecil, yang terhubung secara mental dengannya, pasti tidak akan berbohong. Dengan cara ini, tampaknya ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa apa yang dikatakan Yi kecil itu benar. Namun, Xiao Yan tidak mengerti mengapa Little Yi merasa bahwa tempat ini sudah tidak asing lagi. Xiao Yan mengerutkan kening, langkah kakinya menyusul yang lain. Pada saat ini, semua orang juga menemukan api surgawi di pilar batu. Namun, api surgawi peringkat terlalu jauh di belakang. Makanya, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, mereka telah berjalan sejauh 1000 kaki lagi ketika pilar batu lain yang menjulang tinggi muncul. Ada juga sekelompok api yang naik di pilar batu. Api roh 10.000 binatang, peringkat 22 di peringkat api surgawi. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia melihat sekelompok api merah yang naik, yang secara samar-samar mengungkapkan penampilan puluhan ribu binatang. Matanya bersinar. Setelah itu, dia melihat ke depan. Langkah kakinya menjadi sangat cepat. Melihat ini, Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Mereka sekali lagi maju sejauh 1000 kaki. Pilar batu lain muncul. Ada juga api surgawi yang berbeda yang muncul darinya. Namun, api surgawi ini tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar. Sekilas, itu tampak seperti dekorasi. Namun, Xiao Yan, yang fasih dalam flames surgawi, mengerti bahwa api surgawi ini tidak palsu. Mereka semua adalah api surgawi asli. Ini Heavenly Flamet. Kelompok Gu Yuan melihat pemandangan ini. Mata mereka menunjukkan ekspresi kaget. Tampaknya peringkat api surgawi lebih tinggi di depan letaknya. Xiao Yan bergumam lembut. Dia menoleh dan menatap Little Yi, yang duduk di bahunya. Setelah itu, matanya beralih ke Nihility Devouring Flame dari jarak dekat. Emosi yang terakhir juga tampaknya memiliki riak yang besar. Namun, sepertinya ada ekspresi hilang yang mirip dengan Yi kecil di dalamnya. Lebih cepat! Xiao Yan mendesak. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya. Kelompok itu segera mengikuti. Dengan kecepatan yang meningkat, banyak pilar batu yang menjulang tinggi muncul satu demi satu. The Heavenly Flames peringkat di Heavenly Flame Rankings naik pilar batu ini. Di antara api surgawi ini, Xiao Yan bisa melihat api inti teratai hijau yang sangat familiar, api jantung yang jatuh, api hati laut, api dingin tulang, Del. Tidak terduga bahwa Tu si Ancient God benar-benar suka mengumpulkan api surgawi. Setelah melihat api peringkat 6 di peringkat api surgawi, 8 api penghancuran tanah air, bahkan Gu Yuan tidak bisa menahan untuk berseru. Aku ingin tahu apakah api surgawi peringkat 3 teratas yang legendaris di peringkat api surgawi ada di sini? Yan Jin mengangguk. Dia tiba-tiba melihat Little Yi di bahu Xiao Yan dan Nihility Devouring Flame dari jarak dekat. Meskipun api surgawi langka di dunia ini, ada lebih dari satu dari setiap jenis. Namun, api surgawi peringkat 3 teratas berbeda. Biasanya, jika ada api lotus pemurnian iblis atau Nihility Devouring Flame yang ada di dunia ini, tidak akan ada api kedua dari jenis yang sama yang muncul. Namun, api teratai setan yang memurnikan dan Nihility Devouring Flame keduanya saat ini ada. Satu ada di tangan Xiao Yan sementara yang lain telah berubah menjadi bentuk manusia untuk membantu klan Hun. Mungkinkah Tu si Ancient God itu telah menciptakan api teratai setan pemurni kedua dan Nihility Devouring Flame? Pergilah. Yan Jin jelas bukan satu-satunya orang yang memiliki pemikiran seperti itu.
Bahkan mereka yang dari klan Hun dan dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka setelah bertukar pandang. Kedua kelompok dengan cepat bergegas melewati alun-alun yang luas. Sesaat kemudian, semua sosok itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, mereka secara bertahap mendekati ujung alun-alun. Dua pilar batu yang menjulang tinggi muncul di hadapan semua orang setelah mereka melewati peringkat keempat Kaisar Emas Incinerating Heavenly Flame. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka ke atas pilar batu saat mereka melihat dua pilar raksasa. Kali ini, bagaimanapun, mereka tidak melihat api surgawi muncul dari mereka. Bagian atas pilar batu itu kosong. The Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame yang diharapkan tidak ada dari mereka. Dengan kata lain, tampaknya kedua jenis api surgawi ini tidak termasuk dalam koleksi To See Ancient God. Semua orang menghela nafas pelan setelah melihat ini. Mereka tampak sedikit menyesal. Ini adalah dua pilar batu terakhir. Tampaknya bahkan Dewa Kuno To See tidak dapat memperoleh api surgawi peringkat pertama yang legendaris. Gu Yuan juga berbicara agak menyesal setelah melihat ujung alun-alun setelah dua pilar batu. Xiao Yan tidak menyela. Matanya hanya terkejut saat dia menatap dua pilar batu yang kosong. Tangannya perlahan menyentuh Little Yi di bahunya. Tiba-tiba, dia teringat perasaan akrab yang disebutkan Yi kecil sebelumnya dan bagaimana Nihility Devouring Flame tahu jalan di sini. Xiao Yan menyentuh api teratai setan yang memurnikan. Setelah itu, dia melirik Nihility Devouring Flame, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir sedang melihat pilar terakhir dengan ekspresi yang hilang. Perasaan yang dia tunjukkan. Melihat ekspresi yang agak aneh dari Nihility Devouring Flame, sebuah pemikiran yang menyebabkan kepala seseorang menjadi mati rasa perlahan bangkit dari dalam hati Xiao Yan. Ini bukan karena To See Ancient God tidak mengumpulkan api lotus pemurni iblis dan Nihility Devouring Flame, sebaliknya, keduanya telah melarikan diri dari tempat ini.